Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Tahukah kamu bahwa ada juga wirausaha di bidang olahraga? Ya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama? Apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan. Kamu akan mempraktikkan kembali olahraga senam irama. Pastikan bahwa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk olahraga senam telah disiapkan. Amati perlengkapan tersebut: seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga, dan lain-lain. Pernahkah kamu terpikir olehmu di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Diskusikan jawaban kamu, tulis dalam kelompok. Setelah berlatih melakukan gerakan awal, sekarang kamu akan melanjutkan gerakan selanjutnya dalam senam. Perhatikan gerakan yang dicontohkan oleh gurumu. Amati gambar berikut beserta penjelasannya. Langkah 3. Sikap awalan, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, dan hitungan keempat. Melangkahkan kaki secara perlahan-lahan. Kemudian langkah ganti. Seperti gambar berikut cara melakukannya. Mulai dari awalan, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, dan hitungan keempat. Kemudian yang ketiga adalah langkah pantul. Sikap awal, hitungan 1 dan hitungan 2. Langkah silang, lingkar. Sebagai gambar berikut cara melakukannya, yaitu sikap awalan, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, dan hitungan keempat. Ulangi gerakanmu beberapa kali. Ikuti irama musik yang mengiringi. Lakukan kegiatan senam irama ini dengan bersemangat. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah diketahui sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet?
Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Diskusikan secara berpasangan dan tulis jawabannya pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah, tulislah pada buku IPA kalian. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah ... Kalian jawab pada buku IPA kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Presentasikan laporan tersebut dalam kelompok. Ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi penting. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Kalian jelaskan, kalian tuliskan pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilihlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Data pribadi, cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Tulis bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tulis riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, tulis kecakapan atau keterampilan yang lain yang kamu miliki. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kamu dan mendukung bidang yang kamu pilih. Perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Di sini ada contoh formulir daftar riwayat hidup. Berisikan tentang data pribadi, yaitu nama, alamat, kode pos, nomor telepon. Jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran, warga negara, agama. Kemudian bidang yang diminati. Saya berminat dalam bidang apa? Riwayat pendidikan, dituliskan tahun sekolah
mulainya dan hingga kapan pelaksanaan sekolah tersebut. Kalian tulis pada kolomnya. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti kalian isikan pada kolom berikutnya. Kecakapan yang dimiliki dan kesimpulan. Penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, kemudian tanda tangan orang yang membuat daftar riwayat hidup. Contoh di atas adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Presentasikan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat pada pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.